Oke guys, jadi renovasi hardscape Megatech udah selesai. Nah, Bang Jeffrey dan Bang Dino akan jelasin ke kita semuanya nih. Pertama, konsep dulu nih Bang. Ini apa konsepnya Bang Jeffrey? Ya, jadi ini setengah dadakan kali ya. Setengah dadakan sih sebenarnya. Setengah dadakan. Soalnya kayak ketika pertama kali kesini, gua agak bingung sih terus terang ya. Maksudnya ini mau diapain? Oke. Gitu kan? Dan ngelihat karakteristik lu waktu pertama kali gua setup di sini, ini kan pasti lu bener-bener tetap konsepnya itu mengutamakan ikan, kenyamanan ikan nih. Dalam hati gua mungkin hanya sebatas pengurangan dan ada penambahan sedikit gitu kan. Cuma di tengah-tengah kan kita coba untuk diskusi ya. Ini tank ini di level mana gitu, maksudnya bisa jadi sempurna, tanda kutip sempurna ya. Jadi maksudnya sempurna itu bukan yang terbaik atau apa enggak, tapi maksudnya yang bener-bener bisa dimaksimalkan yang ada di sini gitu kan. Nah makanya ketika kita diskusi bertiga, nah akhirnya kita sepakat untuk coba, ayo kita coba ada plantingan di sini gitu. Awalnya mungkin lu juga nggak kebayang kan, karena belum pernah ya, atau apa yang dulu pernah di planting? Gua nggak pernah punya planted tank sih. Dulu pernah ada, tapi ala-ala doang sih, ala-ala doang dan cuma gitu doang, ngasal gitu kan. Ya, jadi pada akhirnya kan kita coba di sini dan pertama gue juga nggak bisa memutuskan kalau misalkan memang tank ini nggak proper ya. Dalam artian maksudnya oh ini kayaknya belum bisa untuk dijadikan planted tank karena kan beberapa faktor itu belum terpenuhi. Gua sama Dino ngelihat yang pertama kualitas air. Oh, air ya, pertama kali datang. Terus yang kedua kualitas cahaya yang lu pakai dan tipikal perawatan gitu maksudnya. Jadi so far oke. Mungkin nggak semua jenis tanaman itu bisa. Cuma setidaknya ada beberapa jenis tanaman yang cocok untuk dipasang di sini. Nah kendalanya adalah sifat ikan. Betul. Nah sifat ikan makanya untuk nyocokin ketika kita diskusi tanaman apa yang cocok yang ada di sini. Cocok itu bukan berarti hanya bisa hidup, tapi bisa bertahan. Bertahan dari gangguan ikan gitu kan, dari sifat ikan, dari ya sekarang kayak gini. Kadang dia parkir kan di tempat tanaman kan gitu maksudnya. Jadi kayak kita pikirin matang-matang gimana caranya ada tanaman tapi nggak capek, tanda kutip capek buat rawat gitu. Makanya kita putuskan kita pakai Java Fern, Kadaka. Karena Kadaka itu satu dia nggak perlu di planting, nggak perlu ditanam. Substrat, nggak perlu di substrat gitu. Jadi kita pakai kayu. Kemarin dirinya awalnya sempat dua ide ya, jadi kayak pakai batu, gravel, atau kayu, tapi ngelihat karena ternyata kita dominan pakai kayu, akhirnya banyak kayu sandigi kita potong-potong gitu. Nah, jadi langsung di fullin ya, langsung di fullin dan ya plug and play ya. Penguatannya juga kan langsung ke on point ke hardscape. Lebih kuat. Jadi untuk kekuatan ya mungkin ini ya kita juga nggak tahu ya maksudnya nanti ke depannya seperti apa. Cuma so far sih gue ngelihat ini kayaknya oke gitu, maksudnya masih tahan hanya sebatas dari gangguan ikan-ikan bawah seperti jenis catfish lah. Pari sini Oxydoras ya, pari. terus sama Pleco juga ada, pari itu masih oke gitu. Pari. Terus dari segi daya tahan si tanaman sendiri berhubung ini tank udah proper, ini gue yakin banget gitu ya, maksudnya ini bakalan oke karena yang terutama adalah suplai air gitu. Airnya luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya apakah ini bakal bertahan lama, di luar gangguan ikan, ya ini bakal bertahan lama. Gue sangat yakin sekali. Di luar gangguan ikan. Cuma mungkin yang perlu harus diperhatikan durasi lampu aja. Jadi kan kita udah bahas kan, bagusnya itu 9 jam maksimal. Di maksimal lightning kan lu bagi beberapa mode ya, siang dan malam itu beda. Jadi maksudnya mungkin minimal 5 jam itu mereka makan di maksimal lightning yang lu punya gitu, dan terserah sisanya di 4 jam mungkin agak di low, itu nggak ada masalah karena Kadaka ini bukan tipe tanaman yang rakus nutrisi gitu. Jadi mereka masih bisa growth walau hanya dengan pencahayaan yang minim seperti itu. Jadi ini ada beberapa informasi sih maksudnya yang pengen gua sampaikan ke Bang Jo juga, mungkin buat teman-teman juga di rumah ya. Jadi kadang kan karena kesalahannya beberapa hal di dalam sebuah tank, kita akhirnya abai dan pada akhirnya ketika kita putuskan ada planting di dalamnya itu menjadi gagal gitu maksudnya. Jadi yang paling penting kalau misalkan kita mau ada planting di dalam itu, pertama yang harus diperhatikan itu kebersihan. Jelas, baik itu kualitas air atau kotoran yang ada di sekitarnya. Makanya tugas utama dari maintenance ini adalah memastikan bahwa jangan terlalu ada banyak kotoran mengendap di bagian
tanaman. Tanaman. Ya, Oke. jadi mungkin misalkan maintenance pas lagi bersihin kaca atau maintenance yang lain agak sapu-sapu dikit. Jadi Kibas-kibas. ya, karena kan di sini Dikibas-kibas ya? dikibas jadi supaya daging-daging sisa yang nggak kemakan sama ikan itu dia agak keluar karena itu yang menyebabkan tanaman itu rusak, amonia berlebih gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita tahu treatment mereka seperti apa, sama ketika kita treatment ikan, tapi kadang kita abai treatment tanaman. Padahal dua-duanya makhluk hidup yang perlu kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan untuk tanaman itu sendiri yang paling penting bagi Kadaka adalah kebersihan. Ketika kita yakin dia bersih, harusnya sih nggak ada masalah karena dari segi clarity dan juga cahaya ini sudah sangat proper sekali untuk menumbuhkan Kadaka gitu. Jadi hanya tinggal kebersihannya aja. Plus ikan yang sifatnya herbivora gitu, maksudnya seperti pacu gitu kan, atau ya, ikan-ikan lain yang sifatnya merusak jenis siklit Afrikan, itu lebih baik jangan ada gitu maksudnya. Karena di sini nggak ada, makanya gue berani untuk memutuskan oh ini kayaknya oke. Karena jenis pibas dan yang lain semua ini nggak ada. Nggak ada. Mungkin Fei mungkin agak kayak iseng aja. Tapi bukan yang sampai dirobek, dicabut gitu. Mungkin nggak, karena semalaman kan gue lihat, gue perhatiin dan sampai detik ini pun gue perhatiin dia nggak ada aktivitas di sana. Gitu. Ketika dia memang tujuannya untuk ke tanaman, dia pasti udah makan. Tapi ternyata nggak, memang dia lebih ke lumut. Ya, Gitu. lumut yang nempel di Lumut yang nempel di batu hardscape. kayu. Ya, jadi menurut gue sih aman. Menurut gue sih aman. Ya. Karena kan kemarin di konsep awal hardscape gue pengennya serem, angker. Ya. Nah, kita anggap aja ikan gua itu makin besar. Ya, masa kayunya sama aja gitu kan. Jadi ini Tumbuh. anggap aja pohonnya juga tumbuh. Tumbuh keluar daun. Ya Pohonnya kebanting sih. Pas lu tumbuh. liatin juga sebelum pas masih kecil, Ah. oke. Pas udah besar, kebanting. Kebanting. Karena kan kemarin ikan-ikan gue juga belum sebesar ini. Hardscape-nya masih dominan. Dominan. Proporsional ya Bang ya. Iya. Masih harmoni sama ikan. Terus ikannya makin besar. Iya. Hardscape-nya segitu. Jadi kayaknya jomplang ya. Jomplang. Jomplang gitu. Jadi kalau kalian belum tahu nih, lihat bagian sini. Kemarin itu gue bilang sama Bang Jeffrey, Bang, gue pengen area ini kayak lapangan bola istilahnya. Kasih space lebih. Jadi kemarin kan untuk awal itu agak berantakan, Bang Jeffrey datang. Kemarin tuh ada kayu mau melintang sini, cuma itulah berjalannya waktu kita diskusi-diskusi, Ya. kita cari terbaik gitu kan. Ya, solusi-solusinya. Solusi terbaik. Jadi makanya yang kayu kesini nggak ada, dan kalian bisa lihat nih. Ini luasnya gila banget loh. Ini udah Kosong. open space banget. Sangat open space. Open space-nya gila-gilaan nih di sini. Jadi bagian sini emang kita agak tebelin, dan ini dari konturnya berantakan. Biarin aja, kenapa? Nanti selesai sendiri sama ikan. Ya, natural sendiri. Natural nanti. sendiri. Nah, Pari yang nyapu. di bagian kiri sini, ini emang konturnya agak sedikit rendah dan ketebalan substrate-nya juga tipis. Ini area ngedrop makan. Masih makan, jadi kita taruhnya di Feeding sini. areanya dia. Nah, kita taruhnya sekarang agak ke sini supaya nggak ada bekas-bekas makanan yang Nyangkut. lari-lari ke sana kan. Takutnya kalau ada yang nyangkut, Ya. malah dikejar sama ikan, Ya, tanaman rusak. kena gitu kan. Nah, jadi ini area makan dia nih. Kasar kok di rumah nih ruang makan. Ruang makan. Ya. Ini ruang istirahat. Ya, Nah, ya. gitu Ruang parkir. kan. Ruang Itu parkir ruang tuh. tidur. Ruang tidur. Ah. Oh, harapannya parkir. Nah, dia tidurnya kayak begini dari kemarin. Suka dia ada lorong, Parkir. nyaman gitu. Ya, Nah, ngumpetin Posisinya muka. berubah ya, Bang? Ngumpetin muka dia ke antara tanaman. Posisinya berubah dia dari kemarin. soalnya kan kalau di kayak di sungai Amazon gitu kan, dia juga banyak vegetasi, dia istirahat di Iya, bawah di antara vegetasi Kayak cuci gitu. muka ke daun gitu kan. Ah. Terus habis itu sisanya sih gue udah luar biasa nih Bang. Luar biasa di sini dapat efek lorongnya juga ya Bang Dino ya, di Ya, ada sini. belahan. Ada belahan-belahan, makanya tanaman ini selain mempercantik ya, fungsi dia juga vital Mempertegas. banget untuk mempertegas bentuk, mempertegas tekstur, memisahkan elemen antara elemen batu dan elemen kayu gitu kan. Substrat dan juga hardscape. Jadi dia tuh mempertegas bentuk juga gitu. Kalau salah bisa memperjelek justru. Ya, Oh ya? makanya Kalau salah planting. kalau kita sih dari tim The Aquatic Freak ya, maksudnya lebih mengutamakan teknik di planting Planting. ketimbang di hardscaping gitu. Karena kan itu istilahnya ketika kita mau bikin setup seperti ini, hardscape yang bagus percuma kalau misalkan titik planting nggak sesuai gitu. Makanya kita memang bener-bener kalau ditanya apa sih yang kita kuasai gitu maksudnya di bidang ini. Kalau kita sih berani lebih mengedepankan teknik di planting.
gitu. Pemilihan jenis tanaman dan juga penempatan gitu. Makanya kayak jangan sampai ngebreak hardscape yang udah susah-susah dibikin buyar gitu kan. Dari jenis pun juga pengaruh. Sekarang kayak begini kan dia nggak akan mungkin bisa tambah tinggi. Hanya tebel aja. Oh dia menebal nih ya? Hanya nebel. Karena jenisnya beda. Ada kadaka yang bisa gede banget, ada yang kadaka nggak bisa besar. Ini tipikal kadaka yang nggak bisa besar. Jadi dia segini-gini aja tapi Hanya lebih padat. segini-gini, padat. Merumpun, nebel gitu. Nanti mereka bakal ganti tipikal daun. Jadi mungkin ini masih setengah darat. Nanti ketika full air warnanya agak beda. Ini kan hijau stabilo ya. Iya. Nanti agak muda hijau arah ke kuning dikit. Oke. Agak beda sedikit. Cuma tergantung juga lightningnya. Kalau misalkan pakai hero seperti ini kayaknya warnanya awet seperti ini. Harusnya awet. Hanya karakter bentuk daunnya aja yang beda. Dan jangan kaget nanti bakal ada yang warna hitam itu ganti daun. Nah kalau ada warna hitam diapain bang? Biarin? Boleh dicabut, boleh dibiarin. Cuma kalau udah terlalu banyak, boleh dikit-dikit dicabutin aja. Karena mereka memang perlu adaptasi kan. Istilahnya dari gunung yang tinggi, yang dingin, pindah ke Pekanbaru gitu kan. Iya. Dengan air 29 derajat. 30. Pasti ada perubahan karakter dan perubahan parameter. Makanya mereka perlu adaptasi gitu. Mereka sih oke-oke aja. Toleransi perpindahan yang ekstrim pun mereka masih sanggup bisa ngikutin. Seperti itu. Dan Bang Dino, Ya. kesulitan terbesar apa bang? Dari hari pertama sampai selesai. Kesulitan terbesar. Ada air kerjanya sih. Itu udah paling bener. Parah. Parah. Itu paling parah. Ada air. Ada airnya itu. Jadi satu kan ya dari distorsi air setengah, ngeliatnya kita nggak jelas. Airnya full, nguatin dan penempatannya lebih susah. Apalagi banyak kayu baru juga kan ngapung-ngapung gitu. Sama Bang Dino ini ngomong-ngomong kupingnya sampai masuk rumah sakit. Iya kena TAT kemarin. Oke akhirnya pas di terakhir nanti kan Bram gitu. Untung Bram juga emang udah lama ngikut kita. udah Selain biasa, jadi kameramen juga bisa planting. Ya, udah biasa. Udah ya biasa. maksudnya untuk plantingnya begini. Jadi ngarahinnya enak. Soalnya kalau emang orang baru diarahin itu susah sih. Repot banget. Repot banget. Repot banget. Nggak dapet gitu. feel-nya Nggak dapet gimana feel-nya. ininya ya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke arah ngerti instruksi Ngerti. dari kita. Iya. Karena saking udah sering, dia tahu gitu maksudnya yang kita mau seperti apa. Kayak kan beberapa part kan gue tinggalin aja udah gitu. Maksudnya Dino tinggalin aja udah, dia asik sendiri itu udah tahu gitu maksudnya. Udah tahu. Enaknya gitu kalau sama orang sendiri. Kalau sama misalkan oke dibantu oleh, kadang kita yang ngasih instruksinya agak susah, komunikasi pun keputus, pakai HT pun nggak bisa dalam air, itu sih tantangan paling susahnya kayak gitu sih. Kecuali ini Komunikasi kosong. ya. Lihat video Red. Ya udah kayak tukang parkir gitu maksudnya kan, tukang parkir orangnya hujan gede gitu, jadi kayak yang di dalam pun kayak yang bingung gitu kan maksudnya. Jadi itu benar-benar pure tantangan luar biasa. Cuma kalau orang sendiri dia udah ngerti. Di luar kita briefing gini ya, sip. Iya. Karena kan biasa kita jarak jauh 100 meter itu, 50 meter koordinasinya. Kalau di proyek yang lain gitu, pasang di sini, pasang di situ. Nggak mungkin kan gue bolak-balik gitu kan. Jadi mereka udah terlatih. Bedanya di situ sih. Untung pas posisi planting, ya istilahnya kayak kayu yang kita bikin, semuanya ngefit enak gitu. Maksudnya dari bahan yang ada dan jenis tanamannya juga nggak nyusahin gitu. Ya, itu kan kayu kadang-kadang juga untung pas sukses Iya, juga. pas. Suksesnya. Jadi kita memperkirakan ini kurang lebih sekitar berapa ratus ya? 300 ikat Pas ya? pas. Nggak lebih nggak kurang, pas Kalau yang gitu. kurang, pas. Nggak nanggung, nggak ya. Nggak nanggung, Kan ngepas pas ini terakhir. menurut gue Pas ini ya, ngepas bener-bener banget. pas. Ngisi, ngepas banget. Lu lebih lagi mau disimpan di mana? Iya. Jadi terlalu Iya. apa namanya berlebihan jadinya. Ya, seandainya kurang ini diambil nggak bagus. Iya. Ya kan, jadi ini benar-benar ngepas. Syukurlah maksudnya sampai sejauh ini tantangannya banyak, resikonya banyak, tapi semua berjalan sesuai dengan Soalnya di luar kota sih, kalau di Jawa enak. Habis kurang. gampang istilahnya kan. Ini Langsung. kita benar-benar harus memutuskan berapa banyak, segini. Gua ada waktu berapa lama, hanya sekian hari. Iya. Kita harus pas benar-benar kan, koordinasinya harus benar-benar Itu tepat. pengalaman bang. Itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Itu udah jam terbang. Nah iya, jadi maksudnya bersyukurlah kita agak paham di situ. Jadi kita bisa memutuskan dengan tepat, ini perlu kayu segini, perlu orang bantu segini, perlu equipment ini, dan perlu tanaman segini. Jadi ketika di hasil akhir, ini sejujurnya udah terbayang. Ketika diputuskan jumlah sekian, tanaman mau di mana, ini udah kebayang. Sejujurnya gitu, bagi kita gitu kan.
Cuma yang jadi kendala mungkin karena gua sakit, dia sakit, agak bingung nih siapa yang mau masuk gitu kan. Itu yang di hari keberapa ya? Pas masukin gravel, itu orang udah pada kagak ada yang kuat. Iya. Ayo udah jam 1 pagi, Iya. jam 2 pagi itu Jam 2, Jam 2 pagi gue nyemplung udah. Sendiri. Sendiri udah. Tim Gak ada kapal, lagi. tim kapal udah. Yang lain udah pada gemeter. Jadi ini nggak mungkin. perjuangannya gila sih bang, ini perjuangannya Nggak, gila. soalnya kalau nggak gua nyemplung, kita nunggu besoknya kan Momentumnya nggak dapat. Kita nggak bener-bener kayak kejar-kejaran sama waktu, Iya. udah nggak ada waktu lagi. Makanya ya udah gue berangkat, gue masuk ke dalam. Udah, Iya. masuk udah. Ditambah ikan juga kan udah stres, maksudnya kita udah terlalu sering masuk ke dalam gitu kan. hampir 2 minggu, 10 hari loh, bolak-balik ikan orang masuk Iya, non-stop. stres. Stres loh. Makanya kita kejar-kejaran sama waktu, ya efisiensi waktunya bener-bener kayak harus dikejar gitu kan. Oke. Jadi itulah suka dukanya, tantangannya. Dan Bang Jeffrey, Bang Dino, Bang Bram, makasih banyak. Ini luar biasa, ini jauh di luar ekspektasi gua. Karena yang dari awal yang gua harapin, pertama itu ngasih space ke ikan, itu sudah terpenuhi. Gua udah senang banget. Dan kedua, ini nuansa luar biasa, Baru ya. baru dan jadi enak banget dilihat. Iya. Nggak gersang dan hidup. Iya. Semuanya, jadi lebih harmoni jadinya. Nah, kayak peacock bass kemarin gue pernah bilang nih peacock bassnya Mau ditarik. mau ditarik nih kayaknya nyemak gitu kan, tapi begitu ada tanaman, Hidup, kok bagus. jadi hidup banget ya, malah Ya. dia jadinya buat gue jadi show-nya dia. Sama dia. Karena dia yang paling stay di sana. Karena dia kan dekat-dekat hardscape, dekat tanaman, kok hidup banget jadinya warnanya. Bagus. Gitu. Ya udah, ini Bang Jeffrey dan Bang Dino udah mau pulang, langsung kembali lagi. Langsung kembali. Proyek lagi kembali. Langsung Ini kembali. abang kapan pulang bang? Nggak tahu. Hah? Bang Toib, Bang Toib. Kayak Bang Toib jadinya. Iya. Ya kayak Bang Toib jadinya. Oke, jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga sedikit banyak apa yang Bang Jeffrey, Bang Dino, Bang Bram lakukan dan jelaskan dapat menjadi inspirasi kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Dan- edukasi lah. Iya. Dan edukasi. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.